Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan berikutnya adalah tentang konsep diferensiasi sosial. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang diferensiasi sosial, berikut ciri, bentuk, jenis, dan contohnya. Diferensiasi sosial merupakan proses pembedaan penduduk secara horizontal. Kunci diferensiasi sosial adalah kesetaraan. Artinya, tidak ada kelompok sosial tertentu yang menempati posisi sosial lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap orang memiliki derajat atau kesempatan yang sama meskipun karakteristik atau ciri-cirinya berbeda. Diferensiasi sosial secara teoritis tidak membentuk suatu kelompok masyarakat untuk mendapat perlakuan secara spesial atau ditelantarkan. Semua kelompok masyarakat setara, menyandang status yang sama. Pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama disebut kemajemukan sosial. Sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Berikutnya, ciri diferensiasi sosial. Yang pertama, ciri fisik. Penggolongan ini dapat dengan mudah dilihat. Misalnya, kita melihat bule berambut pirang berjalan bersama orang lokal berkulit gelap berambut hitam. Dengan cepat kita bisa menerka bahwa mereka berbeda dari penampilan fisiknya. Pembedaan berdasarkan ciri fisik ini disebut ras. Ciri yang kedua adalah ciri sosial. Pengelompokan masyarakat berdasarkan peran sosial, misalnya profesi, jabatan, status sosial. Kita bisa mengidentifikasi orang yang menawarkan menu makanan ketika di restoran adalah pelayan. Sedangkan chefnya ada di belakang, yang di depan ada tukang parkir. Hampir tidak mungkin tukang parkir yang membawa pesanan kita nantinya. Perbedaan peran sosial tersebut terbentuk karena perbedaan profesi. Pembedaan ciri sosial ini berkembang menjadi pembedaan status dan peran. Ciri yang berikutnya adalah ciri budaya. Diferensiasi berdasarkan ciri budaya terbentuk karena perbedaan orientasi nilai atau agama yang dianut. Bisa pula karena perbedaan adat, kesenian, dan tradisi. Seorang perempuan mengenakan jilbab dan datang di acara rutin pengajian. Dengan mudah kita bisa mengidentifikasi apa agama orang tersebut. Pembedaan ciri budaya menjadi pembedaan suku dan agama. Berikutnya adalah bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, ras. Pengelompokan berdasarkan warna kulit biasanya juga melingkupi warna dan jenis rambut. Ras Asiatik, Mongoloid berkulit kuning berambut lurus. Ras Negroid berkulit hitam berambut keriting. Ras Kaukasoid berkulit putih. Mereka semua berbeda namun memiliki derajat yang sama sebagai manusia. Bentuk yang kedua, agama. Di Indonesia dapat kita lihat pengelompokan masyarakat berdasarkan agama. Terdapat setidaknya 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Agama lain yang belum diakui lebih banyak lagi. Mereka semua berbeda, namun sama-sama warga negara Indonesia. Bentuk yang ketiga, suku. Beragam suku dan etnis tinggal di negara Indonesia. Orang Jawa dan orang Sunda berbicara dengan bahasa sehari-hari yang berbeda. Mereka memiliki aksen yang berbeda, namun sama-sama satu bangsa, bangsa Indonesia. Bentuk yang keempat adalah jenis kelamin. Satu kelompok masyarakat masuk dalam kategori perempuan, lainnya laki-laki. Mereka berbeda namun setara dalam hal akses pendidikan, ekonomi, dan politik. Bentuk yang kelima, profesi. Profesi atau pekerjaan berkaitan dengan suatu keterampilan atau keahlian khusus seseorang. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya. Bentuk yang keenam, klan. Adalah perbedaan keturunan yang perlu diberi pandangan. Dalam perbedaan ini memiliki jalur atau nasib kehidupan manusia. Akan tetapi secara pandangan tidak ada perbedaan dalam segi ini. Berikutnya adalah jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan.
Diferensiasi terbentuk akibat ketidakseimbangan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan ke suatu daerah. Harga bensin di Papua lebih mahal daripada di Jawa karena distribusi bensin ke Papua melalui proses yang lebih lama. Jenis yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Seorang ketua kelas menyiapkan kelasnya untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Murid yang lain tinggal mengikuti. Perbedaan peran tersebut terbentuk karena perbedaan jabatan yang disandangnya. Jenis yang ketiga adalah diferensiasi adat. Diferensiasi muncul karena perbedaan norma di suatu daerah demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Misalnya di suatu negara, orang yang tidak mengantri dianggap tidak beretika dan beradab, sedangkan di negara lain menyerobot antrian menjadi hal yang lumrah. Berikutnya adalah contoh diferensiasi sosial. Contoh diferensiasi sosial dalam kehidupan yang sehari-hari masyarakat temui adalah diferensiasi sosial segi budaya. Antar budaya masyarakat Papua dan Jawa tentu saja banyak perbedaan. Akan tetapi perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak begitu penting. Alasannya karena perbedaan ini adalah bagian dari wujud kekuasaan alam atau Tuhan dalam menciptakan manusia. Contoh yang pertama adalah penggolongan masyarakat karena perbedaan fisik yang kemudian dikenal dengan berbagai ras seperti Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan lain sebagainya. Contoh diferensiasi yang kedua, penggolongan masyarakat karena perbedaan status sosial. Dapat kita lihat pada kehidupan bermasyarakat di desa. Seorang pamong desa akan memiliki status berbeda dengan masyarakat biasa. Hal ini terjadi karena jabatan atau kekuasaan yang berbeda pula. Contoh yang ketiga, penggolongan masyarakat karena ciri budaya. Dapat kita lihat pada keanekaragaman suku di Indonesia seperti suku Minangkabau, Jawa, Toraja, Banjar, Dayak, dan lain sebagainya. Demikian saja, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang stratifikasi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.